Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita jangan pernah terjebak dengan masalah orang. Jangan pernah nimbrung dengan masalah orang. Kalau kita nggak dipanggil sebagai konselor atau sebagai hamba Tuhan, jangan ikut masalah orang lain. Jangan ikut nimbrung, apalagi coba terlibat dalam keruwetan-keruwetan yang terjadi dalam masalah orang lain. Kalau bukan bagian kita, nggak perlu kita ikut cawe-cawe. Nggak semuanya kita bisa terlibat di dalamnya. Ada bagian-bagian tertentu yang kadang memang Tuhan nggak tempatkan di sana. Kalau kita nggak ditempatkan di tempat tertentu, ya jangan ikut campur tangan. Apalagi ngurusin masalah orang, apalagi ngurusin keributan orang, pertengkaran orang. Malah kita nanti kena problem dan masalah. Yang jadi masalahnya, kita itu seringkali kepingin nimbrung, kepo, pingin tahu masalah orang. Kalau kita coba ingin tahu masalah orang, nanti kita malah terlibat hal yang buruk di dalamnya. Tanya Tuhan. Bahkan kita sebagai hamba Tuhan, saya pun secara pribadi sebagai hamba Tuhan, hampir tiap hari ngonselingan orang. Saya mesti tanya Tuhan, ini apa ini maksud dari semua ini? Apa ini solusinya? Aku mesti ngomong apa? Saya pun mesti tanya Tuhan kalau ngadepin masalah dan persoalan. Saya nggak ujuk-ujuk mau ikut nimbrung dan masalah orang kok. Dan kita jangan pernah melihat setiap masalah orang kita mau terlibat di dalamnya karena kita ini merasa anak Tuhan, kita mencoba ini dan itu. Jangan, tanya Tuhan dulu. Kalau bukan bagianmu, jangan kerjakan. Nanti akan menyisakan problem dan masalah. Karena kecenderungan kita ini pingin, kalau ngelihat ada orang yang bersalah, kalau melihat orang yang sedang problem, kecenderungan manusiawi kita pingin coba tolong, pingin coba selesaikan. Kalau itu bukan bagian kita, nggak usah. Memang kita harus berbuat baik sama semua orang, tapi kita mesti tanya Tuhan pakai hikmat, bukan bertindak serampangan dan sembrono. Jadi tindakan kita itu tepat seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Terutama kalau kita ini menghadapi orang-orang di sekitar hidup kita, kita juga harus bijaksana bersikap. Amin. Kita harus juga menjaga hati kita dengan baik. Jangan sampai kita ini terjebak dengan kesalahan orang lain, dengan dosa perbuatan orang lain. Kalau kita ini melihat orang lain berdosa, kalau kita memang dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk berbicara, untuk negur, lebih baik temuin 4 mata untuk ditegur. Tapi kalau Tuhan nggak pakai kita untuk berbicara dengan orang saudara kita yang berbuat dosa, lebih baik diam. Jauh lebih baik diam, jangan ikut campur. Kita makanya tindakan kita ini harus tepat seperti yang Tuhan mau. Jangan bertindak serampangan dan sembrono. Banyak orang pingin jadi penengah ketika ada seseorang yang sedang melakukan pelanggaran dosa. Kalau caranya salah, orang itu tidak akan diubah Tuhan, malah orang itu malah kepahitan, sakit hati, benci, jengkel. Karena apa? Cara kita yang salah. Semua tindakan kita ini harus tepat seperti yang Tuhan mau. Sehingga kita ini bergerak dengan pimpinan Roh Kudus, bukan bergerak dengan cara kita sendiri, dengan mau kita sendiri. Kalau kita ini bergerak dengan cara kita sendiri, dengan mau kita sendiri, kita akan menjadi orang yang suka sekali campur tangan dengan masalah orang. Belum tentu loh. Masalah orang itu kita diizinkan terlibat di dalamnya. Kalau kita ingin terlibat, kalau benar-benar kita ini dilibatkan Tuhan, menjadi bagian dari persoalan orang itu, kita diizinkan Tuhan untuk menegur, menasihatin, kita pakai cara Tuhan, bukan pakai cara kita sendiri. Kalau kita ngelihat orang bersalah, orang berdosa, melakukan dosa dengan cara kita sendiri, kita akan omongin kemana-mana. Akhirnya apa? Kita memberikan kabar buruk. Kita menjadi tukang gosip, menceritakan kejelekan orang lain. Buat apa? Kita kalau bukan panggilan kita untuk menyelesaikan masalah orang, jangan pernah ikut nimbrung. Sekarang kita buka di Matius pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Kalau ada saudara kita ini berbuat dosa, tegur dia di bawah 4 mata. Artinya diomongin baik-baik. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jangan kalau menegur dengan emosi dan marah. Kalau ada orang bikin pelanggaran, terus kita tegur dengan cara kita yang bukan caranya Tuhan. Apalagi kita tegurnya di depan umum. Itu mempermalukan diri. Orangnya bukan malah bertobat, malah kepahitan dia. Apalagi
Yang salah itu adalah pasangan hidup kita atau anak-anak kita. Kita juga harus bersikap bijaksana. Jangan sembarangan ngomong aja. Nanti merasa harga dirinya direndahkan. Martabatnya direndahkan. Orang yang kita tegur bukannya malah bertobat, malah sakit hati. Kita ini harus pakai bijaksana, pakai cara bijaksana. Kalau Tuhan izinkan ada saudara kita dipakai untuk negor saudara kita, benar-benar diizinkan Tuhan, kerjakan dengan baik. 4 mata. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, ini bawa saksi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Kalau perlu bawa 2-3 orang saksi. Kalau ditegur sekali 4 mata nggak mau berubah, bawa saksi. Diomongin baik-baik, caranya baik-baik, bawa saksi, supaya kita ini jangan menjadi orang yang nggak bisa dipercaya. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Kalau ada orang yang diablek banget, udah bikin dosa, pelanggaran, nggak mau bertobat terus, bawa ke hadapan jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Apalagi kalau orang itu udah salah, ditegur nggak mau berubah. Udah salah, ditegur nggak mau berubah, bawa depan jemaat. Supaya apa? Tidak menghamiri, tidak menghancurkan. Dan kita, kalau mendapati orang bikin problem, bikin masalah terus-terusan, kita tegur dengan baik-baik, dengan cara yang baik. Dengan hikmat tentunya. Bukan dengan cara yang sembarangan dan sembrono. Tetapi, kalau dia nggak mau bertobat juga, bawa saksi. Kalau dibawa saksi saja dia nggak mau berubah, omongin ke jemaat. Ini orang bisa bikin kekacauan. Ini kalau dosanya udah parah loh ya. Tapi kita juga harus menjaga hati kita. Jangan sampai kita ini marah, meledak-ledak. Kalau kita ini ada orang yang bikin pelanggaran dan kita tegurnya dengan cara yang marah, akhirnya kita sendiri udah jatuh dalam pencobaan. Di Galatia 6 ayat pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kalau ada orang berdosa, terutama ini pasangan hidupmu, atau orang di dekatmu, keluargamu, atau siapapun juga yang dekat sekitar kita, dan bikin pelanggaran, bikin dosa, kita tegurnya dengan hikmat, dengan roh lemah lembut. Kalau kita negor dengan marah, teguran kita ini kadang nggak tepat. Kita punya maksud benar, tapi kalau caranya salah, akhirnya nggak nyampe. Akhirnya orang itu nggak bisa menikmatin kasih karunia Tuhan lagi. Malah kalau cara kita salah, maksud kita benar, orang itu bisa kepahitan dan sakit hati. Kita ini menjadi orang yang harus berhikmat banget. Bisa bertindak dengan tepat, bersikap dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita sendiri tidak jatuh dalam dosa. Kita sendiri tidak terjebak dalam kelemahan dan pelanggaran kita. Tapi kita fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau ada orang salah, kita selalu diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita yang selalu bikin pelanggaran dan salah kok. Kita pun tidak terluput dengan salah. Ya kita harus bertobat. Nah, kalau ada orang di sekitar kita bikin dosa karena pelanggaran, karena dia melakukan pelanggaran, kita tegur dulu. Baik-baik, diomongin baik-baik. Jangan biasakan marah. Ketika orang lain bikin kesalahan, kita biasanya marah. Karena rasanya itu lebih mantap kalau marah itu, Pak. Rasanya seperti makan nasi padang pakai cabai. Padahal itu cara yang salah. Kita negur orang nggak harus marah. Kita apalagi negur anak milenial ini cara didiknya berbeda. Kita juga harus pakai cara Tuhan, bukan pakai cara kita. Kita tahu bahwa hidup kita ini akan dipakai menjadi berkat. Di sisi lain kita juga harus bertindak tepat seperti yang Tuhan mau, supaya rencana Tuhan itu digenapi melalui kehidupan kita. Dan kita didapatin hati kita ini tetap benar, hati kita ini tetap berkenan, hati kita nggak melenceng ke kanan kiri, hati kita ini didapatinya menyenangkan hati Tuhan. Bukan malah orang yang merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri. Kenapa? Orang merasa seperti itu. Dia bisa memandang orang lain yang berdosa, direndahkan, dimaki-maki, dimarah-marahin. Bukan malah bertobat, malah kepahitan, malah jauh dari kasih karunia Tuhan. Ya kita pakai hikmat. Karena kita setiap hari akan diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita yang selalu bikin kesalahan. Kalau posisi kita benar di hadapan Tuhan, pakai hikmat tegurnya. Bukan malah merendahkan, kata-kata nyakitin.
menganggapnya dia hina. Jangan seperti itu. Kalau kita seperti itu, kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita sudah terjebak dalam dosa. Kita ini mau hidup benar, menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita harus benar-benar real, manifestasinya benar-benar menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tentunya dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Banyak dari kita nggak jadi berkat ketika negur orang dengan cara kita sendiri, dengan marah. Orang ditegurnya bukan malah terima, malah sakit hati. Kita harus bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Dari semua tindakan kita ini, kita mesti tanya Tuhan, saya melakukan seperti apa ini Tuhan kalau menghadapi masalah seperti ini. Daud pun setiap dia terjepit, dia mengalami masa terdesak, hatinya tidak enak, mengalami kehidupan yang tertekan, dia datang kepada Tuhan, dia tanya Tuhan, Tuhan mau apa? Tuhan kau pimpin aku kemana? Dan kita setiap hari kalau berjalan seperti itu, hidup kita semakin hari semakin menjadi berkat, tentunya bisa dipercaya Tuhan. Dipercayakan hal besar bersama Tuhan. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini firman yang saya sampaikan pendek sekali. Dan saya berdoa ini bisa mengubahkan cara pandang kita loh. Kalau kita ini menghadapi orang-orang yang berdosa, menghadapi orang-orang yang hidupnya ngaco, sikap kita harus tetap seperti firman. Tindakan kita pun seperti firman. Bukan ngawur, bukan serampangan, bukan sembrono, bukan ngaco. Benar kita sendiri, menurut cara kita sendiri. Akhirnya malah nggak jadi berkat. Panggilan kita nih diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ketika kita sudah diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, Tuhan akan bawa perjalanan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saya berdoa, sikap hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Hati kita harus tetap benar didapatin, berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memiliki sikap hati yang busuk, sikap hati yang merasa benar, merasa hebat, tetapi kita memiliki kerendahan hati bahwa hidup kita memang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran dengan caranya Tuhan sendiri. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerahmu, buat kasih setiamu. Kami percaya Tuhan sertain kami terus. Jagain sikap hati kami tetap benar di hadapanmu, bahwa terus hati kami menyenangkan hatimu Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan, setiap para hamba-Mu yang sedang mendengarkan firman ini, apa saja yang dikerjakan Tuhan bikin berhasil. Dan kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus terjadi seperti yang aku doakan dan katakan. Haleluya. Amin. And God bless you.